Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMA IT Al-Ikhwan. Pada pagi hari ini kita akan belajar fisika dengan pembahasan besaran fisika dan pengukurannya. Nah, tentunya materi ini kalian tidak asing lagi karena waktu SMP pun setelah mempelajarinya, di mana yang namanya pengukuran artinya itu kan setiap hari pasti akan kalian pakai ya. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, kalian harus tahu yang namanya besaran. Nah, apa sih besaran itu? Di mana dalam konsep fisika besaran dapat diartikan, besaran adalah ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, ini yang disebut dengan besaran. Misalnya ketika kita ingin mengetahui berapa lebar meja atau berapa lebar HP ini, berarti kan kita harus melakukan pengukuran. Nah, kita caranya membandingkan antara HP ini dengan mistarnya. Itu yang disebut dengan pengukuran atau besarannya yang ingin kita cari ya. Yang kedua, setelah kita mengetahui adanya besaran, baru kita tahu apa satuannya. Satuan dari besaran itu. Nah, satuan itu apa? Satuan dapat diartikan sesuatu yang mengikuti besaran. Nah, misalnya kita dapatkan 50 cm misalnya. Misal 50 cm. Kemudian kita dapatkan lagi 50 kg. Nah, di sini artinya yang namanya satuan itu selalu mengikuti nilai dari besarannya. Apa yang membedakan? Kalau kita lihat nilainya sama, besarannya sama, 50. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, sentimeter dengan kilogram tentunya satuan yang berbeda. Nah, inilah yang membedakan antara besaran-besaran yang lain, yaitu pada satuannya. Sentimeter, oh bisa saja lebar dari suatu benda. Kilogram berarti massa dari suatu benda. Nah, itulah yang membedakan antara besaran-besaran satu yang lain. Nah, kemudian kita ingat, dalam konsep fisika besaran itu dibedakan menjadi dua. Besaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan besaran pokok. Yang kedua, ada yang disebut dengan besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran itu sendiri. Nah, di mana pada besaran pokok itu hanya ada 7. Ada 7, sedangkan besaran turunan, besaran yang diturunkan oleh 2 atau lebih dari besaran pokok. Nah, kita bahas sekarang yang namanya besaran pokok ya. Besaran pokok. Tentunya kalian ingat waktu kelas 9 besaran pokok itu ada 7 apa saja? Nah, kalau kita mengingatnya itu sangat panjang sekali. Bisa saja dengan kata-kata yang cantik, misalnya papa, mama waktu kuliah sudah juara dan bercahaya. Itu ada 7. Papa berarti panjang, mama masa, waktu ya waktu, kuliah arus listrik. Kemudian suhu, sudah itu suhu. Juara jumlah zat dan bercahaya intensitas cahaya. Ada 7 kan? Kita lihat di sini ya. Besaran pokok. Di sini besaran pokok. Nah, ingat, besaran pokok pasti ada satuan. Satuannya itu dibedakan menjadi 2. Ada satuan internasional dan ada satuan sistem CGS. CGS itu cm gram skon ya. Nah, kita ingat tadi besaran pokok papah. Nah, papah itu panjang. Panjang memiliki satuan internasional meter. Nah, ini kan satuan internasional ya. Bagaimana kalau bukan satuan internasional? Ya pasti ada sentimeter, ada milimeter, ada kilometer, dan seterusnya. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya bisa menggunakan ini yang namanya dalam bahasa sekarang itu garisan ya, atau mistar. Kemudian yang ini
disebut dengan micrometer screw. Biar kalian tahu ya, waktu SMP kan biasanya nggak praktek. Kemudian yang ketiga, ini yang disebut dengan jangka sorong. Nah, tentunya ketiga alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda ya. Oke. Kemudian yang kedua, selain ada besaran panjang, kita ingat tadi papa, kemudian mama. Mama itu berarti massa. Massa dengan satuan kilogram. Nah, satuan kilogram secara internasional bagaimana CGS? Pastinya di sini gram. Kemudian ada satuan ons, ada satuan ton, dan lain-lain. Yang ketiga, papa mama waktu. Wah, ini udah pasti waktu. Waktu itu memiliki satuan skon. Dalam CGS terdapat juga skon. Nah, apa alat ukurnya massa waktu? Massa itu ada yang disebut dengan neraca. Nah, neraca. Nah, neraca itu dibedakan menjadi dua, ada neraca digital dan ada neraca analog. Nah, neraca selain digital dan analog dibedakan lagi, ada neraca dua lengan, neraca satu lengan. Gitu kan ya? Nah, neraca dua lengan biasanya yang disebut dengan timbangan, atau neraca satu lengan dengan menggunakan neraca pegas. Misalnya pada timbangan bayi ya. Oke. Panjang masa waktu. Sudah itu berarti suhu. Suhu itu satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Nah, di sini satuan selain Kelvin itu kan ada derajat Celcius, kemudian derajat Reaumur dan derajat Fahrenheit. Nah, di mana kenapa Kelvin itu tidak menggunakan angka derajat? Nah, di mana karena Kelvin itu digunakan untuk satuan internasional dan dia tidak dikalibrasikan berdasarkan titik didih ataupun titik letur S. Berbeda dengan Celcius. Nah, Celcius itu digunakan dia dikalibrasi berdasarkan titik didih dan titik letur S, sehingga pengukurannya harus dikalibrasikan dulu, berbeda dengan Kelvin ya. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik dengan satuan internasional ampere meter alat ukurnya. Kemudian CGS-nya apa? Bisa miliampere, bisa mikroampere dan lain-lain. Alat ukurnya apa? Kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu bisa digunakan dengan avometer atau dengan multitester ya. Kemudian yang keenam, jumlah zat. Nah, jumlah zat dengan satuan mol. Nah, jumlah zat satuan mol ini biasa digunakan dalam kimia ya. Yang terakhir, intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Nah, alat ukurnya intensitas cahaya itu menggunakan yang disebut dengan fotometer. Itu untuk menentukan besaran pokoknya. Ini besaran pokok. Nah, yang kedua, selain ada besaran pokok, kita mengenal besaran turunan. Besaran turunan ini biasa digunakan untuk satuan-satuan pada perhitungan. Misal kita ingin menentukan satuan dari kecepatan, dimana kita tahu yang namanya kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita ingat satuannya. Jarak itu bisa saja panjang, berarti dia memiliki satuan meter. Kita masukkan di sini satuannya meter. Waktu satuannya skor. Jadi yang namanya kecepatan itu memiliki satuan meter per sekon. Oke, sampai di sini. Jika ada yang masih bingung boleh dipertanyakan atau boleh kita diskusikan sebelum mengerjakan soal-soalnya.